Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal akan menemui semua makhluk, tak terkecuali iblis. Iblis laknatullah berupaya lari saat ajalnya telah tiba. Kemanapun iblis lari, malaikat maut akan menemuinya. Lantas, seperti apa iblis menemui ajalnya? Dan, penderitaan apa yang dirasakan iblis saat nyawanya dicabut? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Kabul Ahbar berkata, apabila dunia ini telah musnah, dan tidak ada lagi orang yang tinggal di dunia ini, baik manusia, ataupun binatang, maka inilah saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis laknatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Malakul Maut, Aku telah menjadikan pembantu untukmu sebanyak orang yang ada dari awal hingga yang terakhir, dan aku telah memberimu kekuatan penduduk langit dan bumi, dan kini aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan marah. Oleh itu turunlah kamu dengan membawa marah dan murkaku terhadap si Malaun terkutuk, maka rasakan kepada iblis kepedihan maut yang dialami oleh orang-orang dari awal hingga yang terakhir, terdiri dari jin dan manusia dan berlipat kali ganda. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, dan hendaklah kamu membawa 70.000 malaikat, yang kesemuanya penuh dengan sifat murka dan kecemasan, dan setiap malaikat Zabaniyah membawa rantai dari neraka Latha, dan cabutlah dengan 70.000 cungkilan dari neraka Latha, dan perintahkan kepada malaikat Malik, agar membuka semua pintu-pintu neraka. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat maut pun turun dengan bentuk yang paling menakutkan. Diceritakan andai kata penduduk langit dan dunia melihatnya, niscaya akan menjadi cair mereka semua, disebabkan rupanya yang paling menakutkan itu. Apabila sampai saja malaikat maut pada iblis laknatullah, lalu malaikat maut membentaknya dengan sekali saja, maka jatuh pingsanlah si iblis laknatullah dengan berdengkur, dan sekiranya dengkur si iblis itu didengar oleh penduduk di timur hingga ke barat, niscaya akan pingsan semua mereka itu. Lalu malaikat maut membentak lagi, berhentilah kamu iblis laknatullah yang jahat, dan kini rasalah kepedihan maut, sebagaimana yang dirasai oleh orang yang kau sesatkan dalam beberapa abad yang engkau hidup, dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kamu. Maka kemanakah kamu hendak lari? Apabila iblis mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat maut kepadanya, maka dia pun lari ke ujung timur, tetapi malaikat maut telah dahulu berada di depannya. Lalu larilah iblis itu menyelam ke dalam laut, tetapi malaikat maut telah dahulu berada di depannya. Lalu laut pun melemparkan iblis itu, maka larilah iblis itu mengelilingi bumi, tetapi tidak ada satu tempat pun untuk dia sembunyi. Kemudian iblis itu pun lari mendapatkan kubur Nabi Adam sambil berkata, karena kamulah aku menjadi Malaun. Kemudian iblis laknatullah bertanya kepada malaikat maut, minuman apakah yang akan kamu berikan kepadaku, dan siksa apakah yang akan kamu kenakan terhadapku? Malaikat maut berkata, kamu akan diberi minuman dari neraka Latha, siksa yang akan kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka, bahkan berlipat kali ganda. Mendengar hal yang demikian, maka iblis pun berguling di atas tanah sambil menjerit sekuat suaranya. Kemudian dia lari dari barat ke timur, dan berbalik sehingga dia sampai pada tempat pertama kali dia diturun ke bumi dahulu, dan di situ dia dihalang oleh malaikat Zabaniyah dengan rantai di tangannya, sedang bumi bagaikan api dikerumuni oleh malaikat Zabaniyah yang menikam dengan bantulan dari neraka Latha, sehingga dia merasakan siksa sakaratul maut. Saat itu dipanggillah Nabi Adam dan Hawa untuk melihat keadaan iblis laknatullah. Maka bangkitlah Nabi Adam dan Hawa melihat akan keadaan iblis terkutuk itu. Sesudah melihatnya maka Nabi Adam dan Hawa pun berdoa, Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu pada kami. Wallahu a'lam bishawab.